Selamat datang kembali di Tony FS, Petak Umpet oleh Cikumunya, sebuah kisah. Semoga bisa menghibur teman-teman di sini di Tony FS. Dan ini dia selengkapnya. Matahari tak begitu terik. Banyak gumpalan-gumpalan awan yang membuat matahari sedikit malu-malu menampakkan diri. Namun aku menyukainya. Hanya saja aku terus berdoa dalam hati, semoga hari ini tidak turun hujan. Hari ini rencananya aku akan mendaki gunung di kotaku sendiri. Sebagai pengalaman pertama sekaligus ajang temu kangen. Karena sudah hampir setahun lamanya kita tidak bertemu. Sibuk dengan rutinitas kampus yang tidak ada habisnya. Dengan semangat, aku mengeslah motor tuaku. Di dalam hari sudah tidak sabar ingin bertemu dengan kawan lama. Pelan namun pasti, akhirnya sampai juga aku di kedai kopi langganan. Nostalgia zaman SMA, pikirku. Di kedai sudah ada kawanku yaitu Banyu, Dadang, dan juga Maya. Mereka tengah sibuk dengan kartu yang masing-masing sudah ada di genggaman tangan. "Kene to," kata Banyu menyentuh lantai di sampingnya. Tanpa berlama-lama, aku pun segera merapatkan dudukku sembari menunggu dua kawanku yang belum datang. Berkali-kali datang mengeplak kepala Banyu menggunakan botol aqua. Konsekuensi jika kalah bermain kartu. Sedangkan jika Maya kalah, konsekuensinya hanya makan cabe. Dasar cewek, maunya enak sendiri. Namun begitu, tak mengurangi sedikit pun tawa yang ditimbulkan. Jika mereka baca ini lagi, aku ingin mengatakan itu adalah salah satu momen yang paling hangat. "Kopi tok," kata Dadang, menunjuk salah satu kopi saset favoritku. "Apal kamu, Dang?" kataku dengan senyum menggoda. "Ih, cici, khusus," kata Dadang menepis tanganku yang sempat menyenggol dagunya. Aku memang paling senang menggoda Dadang. Selain dia kawan yang paling dekat denganku, dia juga yang paling gampang digoda. Berbeda dengan Banyu yang cenderung kaku dan mata keranjang parah. Kalau maunya dipakein baju cewek pasti Banyu juga suka. Kasarannya, "Woi, minggir, Tuan Putri mau lewat." Sungguh di antara kawan-kawanku, Cecep lah yang paling ajaib. Rambut keribu, badan ceking, dan baju yang selalu sobek di setiap sisinya membuatnya terlihat nyentrik khas anak gunung. Yang gak pernah naik gunung, seperti anak rocker tapi pencinta dangdut, seperti anak punk tapi tak pernah ada di jalan. Aku pun heran, kenapa cewek secantik Rina mau dengannya. Memang Tuhan maha baik, pikirku. Dan yang pasti tiap kata yang keluar dari mulutnya selalu membuat bulu kuduk merinding saking gelinya. Astaga, emang bener kata ibu, kalau anak sudah bucin, bikin gelinya natural, kata Dadang begidik. Aku pun ngakak disusul tawa yang lain. "Gitu kamu sama teman sendiri," kata Cecep cemberut. Dibalas ekspresi mau muntah dari Maya. Aku yang melihatnya pun semakin sulit menahan tawaku. Yang lain pun sama. Kulihat Dadang tertawa hingga matanya berair. "Udah buru, udah mendung ini. Jangan sampai di jalan malah kehujanan," kata Maya mengingatkan. "Belum juga ngopi, Mai," kata Cecep kesal. "Lah kok ngenyang?" jawab Maya. Karena langit semakin mendung, aku dan kawan-kawanku pun bergegas untuk segera melanjutkan perjalanan. Karena jika kabut turun tak mungkin untuk melanjutkan perjalanan, kata Dadang. Takut kalau nanti kita hilang karena salah satu tertinggal atau karena salah mengambil jalan. Rencananya nanti kita akan ngecamp di Gunung Arjuno selama 4 hari. Aku dan kawanku sengaja mengambil waktu yang lebih lama agar kita bisa puas. Lagian mumpung berbarengan dengan libur semester juga. Sesampainya di perumahan warga, Dadang menawarkan untuk semua sepeda dititipkan saja ke salah satu kerabatnya. Toh rumahnya juga di daerah sini, memudahkan kita untuk mengambil motor. Keamanannya juga terjamin, dan yang paling penting gratis. Itulah kenyamanan yang ditawarkan Dadang. Sudah bak sales. Sesampainya di rumah kerabat Dadang, sudah tampak bapak-bapak berusia sekitar 50 tahun. Tengah duduk di depan rumah sembari meneguk kopi. "Pak D,"
kata Dadang merangkul bapak itu. Loh, awak mudang? Kata bapak itu balas merangkul Dadang. Hehe, Pak D, mau nitip motor, kata Dadang cengengesan. Kamu ini loh Dang, nggak pernah main, sekalinya main ada maunya, kata bapak itu semberut. Pak D lu sama keponakan sendiri, kata Dadang memelas. Yowes, lebokno motore, masukin motornya, ayo pada masuk ke rumah le, kata bapak yang bernama Semo itu. Namun fokusku tertuju pada Pak D Semo yang tidak mengenakan baju, hanya memakai kaos singlet dan sarung. Padahal aku dan kawanku saja harus menggunakan baju tertutup agar tidak merasa dingin. Bay, panggilku. Apa toh? Jawab Banyu. Iku wonge gawe kaos singlet. Itu orangnya pakai kaos dalam sama sarung. Apa nggak kedinginan badannya? Kita aja pakai baju tebel, kataku yang sedari masuk wilayah ini yang sudah disambut dengan hawa dingin. Mungkin sudah terbiasa. Kamu gak usah ngurusin, biarin, orang badan juga badan dia, kata Bayu jengkel. Aku yang melihat Banyu jengkel pun memilih diam. Memang paling gak asik kalau diajak gibah atau ngisengin orang, pikirku. Setelah berbincang beberapa saat, Dadang memberi instruksi untuk masuk. Swear, rumahnya enak banget. Rumah dengan gaya Jawa kuno. Semuanya dari kayu yang menimbulkan hawa dingin. Hawanya enak, jauh jika dibandingkan hawa di kota. Setelah duduk beberapa saat, seorang perempuan seusiaku membawa nampan berisikan teh. Perawakannya tidak terlalu tinggi, rambutnya panjang tergerai ke belakang, kulitnya juga sawo matang. Indonesia banget, manis pula. Monggo mas, mbak, diunjuk tehnya, mumpung masih panas. Silakan mbak, kata perempuan itu ramah. Aduh cantiknya, kata Banyu gemas dengan suara yang bisa didengar satu ruangan. Sudah kubilang, kawanku Banyu memang tidak bisa melihat cewek cantik. Melihat sedikit langsung keluar sifat fuckboy-nya. Yang kamu suka selalu cewek polos, kamunya sendiri kurang ajar, kata Maya sinis. Sudah menjadi cerita lama jika Maya menyukai Banyu. Dari gerak-geriknya saja sudah sangat kentara. Namun Banyu saja yang terlalu asyik dengan dunianya hingga tak pernah menyadari. Opo to Mai, cemburu kamu? Tanya Bayu mengedipkan mata. Namun belum saja Maya menjawab, Pak D Semo sudah duduk di antara Cecep dan Rino. Yang biasa aja toh nak, jangan kayak kembar siam. Sudah tahu gunung bukan tempat untuk pacaran. Salah-salah pulang malah bawa petaka. Nah rungokno jare Pak D Semo kuwi, kata Dadang yang juga gedek melihat Cecep dan Rina yang sedari tadi menempel. Tapi aku ora guyon dong ger, saya ndak bercanda. Aku ngerti salah satu dari kalian membawa kodam. Kalau katanya orang kota, Guardian Angel. Pokoknya pesanku, ndak usah aneh-aneh yo, kata Pak D Semo menatap ke arah Maya. Namun semua tak paham jika yang dimaksud adalah Maya, karena semua sibuk memandang ke arah Cecep yang tengah mengerucutkan bibirnya. Namun aku yang mengikuti arah mata Pak D, melihat Maya juga menatap Pak D dengan tatapan tajam, lalu beralih menatapku dengan tatapan yang sama. Sing hati-hati yo, oke? Kata Pak D mengalihkan pandangan dari Maya. Tanpa menunggu lama, aku pun beranjak dari tempat duduk untuk segera melanjutkan perjalanan. Aku memulai perjalanan sekitar pukul 6 saat langit sudah hampir gelap. Saat aku berjalan, hujan masih rintik-rintik dan belum turun kabut. Setidaknya itu sampai di pos 1. Setibanya di pos 1, hujan turun sangat deras. Udan, ayo pada masang tenda, kata Dadang panik. Karena hujan yang diperkirakan akan berhenti karena hanya rintik-rintik malah menjadi kian deras. Untunglah hujan turun saat kita sudah sampai di pos 1 dan semakin dipermudah karena aku lihat ada satu warung yang buka. Dengan tergesa, aku dan Banyu segera menggelar tenda. Cecep dan Dadang pun sama. Sedangkan untuk para perempuan, aku menginstruksi untuk segera lari dan berteduh ke warung tersebut. Setelah selesai memasang tenda, aku, Dadang, Banyu, dan Cecep menyusul ke warung tersebut. Namun yang membuatku merasa aneh, warung itu terlihat sepi.
Mungkin karena aku selalu melihat Dadang yang antusias bercerita jika dia selesai mendaki. Katanya setiap di pendakian dia selalu mendapat teman baru. Karena itulah aku sempat berpikir, kalau perjalanan di gunung yang sudah terkenal seperti Arjuna pasti akan ramai. Apalagi bebarengan dengan libur semester. Namun suasana di pos 1 berbanding terbalik. Tapi ya sudahlah. Untuk mengusir pikiran buruk di kepalaku, aku pun memesan 4 gelas kopi. Sembari makan pisang goreng, sesaat aku bisa sedikit menikmati suasana pegunungan yang dingin. Sepi Odang? Tanyaku. Ya mungkin karena bukan pas malam minggu, kata Dadang. Aku yang mengerti pun mengangguk saat Dadang memberikan alasan yang masuk akal. Ini kopinya Le, kata bapak itu, menyodorkan nampan berisi 4 buah kopi. Aku pun dengan sigap mengambil kopi itu, lalu membagi-bagikan ke kawanku yang lain. Namun saat hendak menyesap kopi sembari mengamati sekitar, kaget bukan main aku saat tatapanku menuju ke arah tenda. Dari arah tenda terlihat sosok perempuan yang tengah mengenakan kebaya berwarna merah dengan jarit berwarna putih, tengah menunjuk ke arah Maya. Aku menyunggingkan senyum, masih mencoba berpikir positif. Ya siapa tahu saja itu adalah penduduk desa. Karena jujur saja suasana sangat gelap, dan itu membuat sosok perempuan itu tidak terlalu jelas. Namun walau sudah kucoba untuk menyunggingkan senyum, perempuan itu masih saja menuju ke arah Maya. Saat kuikuti arah tangan itu, aku mendapati Maya tengah menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik kaki yang dirapatkan. Aku pun mengernyitkan dahiku bingung. Mai, panggilku kencang, membuat pandangan semua orang beralih ke arahku dan setelahnya beralih menatap Maya. Anehnya sudah dipanggil kencang pun Maya masih saja diam. Hal itu membuat Rina harus mengguncang tubuh Maya beberapa kali. Mai, Maya, Mai, kata Rina. Iya ya, kata Maya lemah. Kamu ndak apa-apa Mai, tanyaku. Cuman masuk angin, kata Maya. Kalau ada apa-apa harus bilang ya Mai, biar enak kalau mau nanganin. Jangan tiba-tiba langsung pingsan. Siapa yang mau gendong? Kataku mencoba mencairkan suasana. Kamu dong Mas Yanto yang gendong Dek Maya, kata Dadang menggoda. Aku sayangnya sama kamu Mas Dadang, kataku mengedipkan mata. Sontak semua tertawa. Walau Dadang sendiri dari tadi memegangi lengannya karena tak tahan menahan geli karena melihat tingkahku. Namun Maya tidak. Setelah badan mulai hangat, Dadang pun mencoba bertanya pada bapak pemilik warung. Pak maaf, ini saya sama anak-anak mau muncak di Arjuna. Apa bisa ya kalau berangkat sekarang? Tanyaku memastikan. Melihat hujan juga sudah tidak sederas tadi, bapak itu mencoba menimbang-nimbang. Sampai akhirnya beliau melarang. Gak bisa, sudah malam kalau jam segini. Mending pulang terus balik lagi besok, kata bapak itu. Aku yang dilarang pun meminta izin untuk menggelar tenda di dekat pos. Dengan tak enak hati, karena tenda sendiri sudah terpasang, padahal izin juga belum dikantongi. Tapi syukurlah, bapak itu memperbolehkan walau dengan tatapan yang tidak mengenakan. Dan di pos inilah aku dan kawanku menghabiskan malam. Pagi datang dengan masih menyisakan embun di ranting-ranting pohon. Dengan sigap aku membongkar tenda, sedangkan yang lain sibuk mengemasi barang-barang masing-masing. Setelahnya aku dan kawanku memesan makanan di warung yang semalam ku datangi. Sejenak kami bersantai, menyesap rokok, meneguk kopi tanpa sempat membuat puisi. Setelah semua dirasa siap, kami pun mengisi daftar dan membayar si maksi. Dan pikiranku kembali tak enak saat melihat dari semalam tak ada satu orang pun yang naik. Pagi ini pun sama, melihat daftar pendaki yang hanya berisikan namaku dan nama kawan-kawanku. Namun tak terlalu kufikirkan. Aku memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan membuang jauh-jauh pikiran negatif. Perkiraan sekitar jam 8 pagi kita berangkat. Di jalan tak ada kejadian apapun, sampai kurasa Banyu menyenggol lenganku sembari menunjuk ke arah semak-semak. Aku pun mengikuti arah petunjuk Banyu, namun aku tak melihat apapun juga. Cewek toh, cewek, duh Gusti Ayu nih, kata Banyu. Aku yang lebih teliti melihat ke arah yang ditunjuk Banyu pun akhirnya paham. Ya Tuhan, seksi yuk, body goals, tipe kamu emang sip,
kataku yang melihat ke arah monyet yang tengah bertengger di arah kayu. Plak! Jitakan dari Banyu mendarat tepat di kepalaku. Asu, celeng, umpatku. Uduk monyet bukan monyetnya, tapi iku loh tok, kata Banyu masih menunjuk ke arah semak-semak. Namun aku tak melihat apapun di semak-semak. Tak ada perempuan yang dimaksud Banyu. Namun karena aku berpikir Banyu tengah mengerjaiku, aku pun menanggapi dengan melambai-lambaikan tangan ke arah semak-semak bak orang gila yang tengah melambai kepada angin. Dadang pun terkekeh geli. Mungkin dia berpikir kalau Banyu sudah berhasil mengerjaiku. Namun berbeda dengan Banyu, dia terlihat tampak tidak senang karena merasa apa yang dia lihat memang benar-benar nyata. Namun sekali lagi, aku tak mau menanggapi dan memilih untuk meneruskan perjalanan. Saat perjalanan, gerimis mulai datang lagi. Aku pun menginstruksikan kawan-kawanku untuk segera mengenakan mantel. Untungnya dari jauh-jauh hari, Dada mengingatkan untuk membawa mantel apapun cuacanya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami sampai di Kop-Kopan. Ini adalah pos 2-nya Gunung Arjuno. Karena lelah dan membawa 2 perempuan, kita pun beristirahat sebentar. Aku lihat di sana ada beberapa pendaki. Mereka tengah sibuk bercerita. Ada yang menyesap rokok, juga meneguk kopi. Namun lagi-lagi tak ada yang saling bertukar puisi. Mas, sapa Dadang ramah. Aku pun sudah siap dengan senyum Pepsodentku, menampilkan deret gigi yang lupa ku gosok tadi pagi. Namun saat disapa, tak ada satu orang pun yang menjawab. Menoleh pun tidak. Entah terlalu sibuk dengan obrolan atau memang suara Dadang yang tidak kedengaran. Yang pasti mereka seperti tak melihat kita. Karena tak mau memperpanjang, kita pun sedikit menjauh dan sesegera mungkin melakukan apa yang perlu dilakukan. Aku sendiri sudah mengeluarkan rokok, sedang Rina dan Maya dengan sigap memasak air. Dang, gedang sengko Pak D Semondi, tanya aku mengingat sebelum kami berangkat, Pak D Semo membekali kami dengan 1 sisir pisang. Pisang yang dari Pak D Semo mana, Dang? Tanya aku. Ini, kata Dadang mengeluarkan 1 sisir pisang. Aku membagi-bagikan pisang itu. Per orang ku beri 2 biji, sembari makan 1 pisang. Aku sibuk mengamati Banyu yang dari tadi ngelamun sembari senyum-senyum. Entah apa yang sedang dia bayangkan. Plak! Ku keplak kepalanya yang membuat Banyu menatapku tajam. Nanti kalau kamu ngelamun terus di bawah perempuan yang kamu lihat tadi, kapok kamu, kataku gemas. Biarin, orang ceweknya cantik, kata Banyu. Lambemu, hati-hati kalau bicara, kata Dadang memandang Banyu tak suka. Namun bukannya meminta maaf. Aku meralat kata-katanya. Banyu malah membuang muka acuh. Setelah puas beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Saat kita hendak melanjutkan perjalanan, Dadang kembali menyapa para pendaki tadi. Mas, duluan ya, dengan intonasi yang lebih keras. Namun entah dendam apa pendaki itu dengan rombonganku. Pendaki itu masih enggan menjawab. Namun ada satu pendaki yang menatap ke arah kami. Dia tersenyum, namun tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tatapannya pun kosong, asli. Bayangin aja kayak tatapan orang lamun, tapi tatapannya mengarah ke arahmu sembari tersenyum. Sungguh, aku lebih memilih mereka mengabaikanku dan kawanku seperti tadi, dibanding menatap dengan cara yang menyeramkan seperti itu. Namun, walau Dadang tak sedikit pun terkejut. Dia menginstruksikan untuk tetap berjalan, walaupun sedikit samar. Aku merasakan Dadang sendiri, sedikit khawatir. Bagaimana tidak? Daftar pendaki saja hanya kami. Siapa yang kami ajak bicara tadi? Entah dari mana datangnya. Rintik hujan kembali datang saat kami melanjutkan perjalanan. Hawa dingin juga semakin menusuk kala kami berjalan dengan suasana hening. Entah mengapa, setelah pertemuan kami dengan para pendaki tadi, seperti memberikan perasaan tak mengenakan. Dadang yang selalu memberikan arahan-arahan dan wejangan-wejangan juga diam. Cacai pun sama, padahal biasanya dia yang paling ramai. Jujur saja aku sedikit tidak nyaman. Apalagi dengan cuaca yang kadang hujan, kadang panas, membuatku takut kalau sewaktu di dalam tenda ada hujan angin. Apalagi kata Dadang, gunung itu susah ditebak. Dang, panggilku memecah hening. Kenapa tok? Tanya Dadang menoleh ke arahku. Kau menengahi?
Tanyaku. Perasaanku rodok ganjel tok, kata Dadang sembari menyamakan langkah hingga sejajar denganku. Perasaanku sedikit janggal. Kenapa? Tanyaku penasaran. Banyu, kata Dadang menatap ke belakang. Tampak Banyu sedang melihat di antara semak-semak, seperti ada sesuatu yang tengah dia cari. Aku yang paham pun mencoba menenangkan Dadang. Wes Dang, biar aku di paling belakang. Kamu tetap di depan nunjukin jalan, kayak gak ngerti Banyu saja, kataku menepuk bahu Dadang. Selanjutnya aku pindah posisi ke belakang Banyu, mengawasi agar Banyu tak lagi mencari sesuatu di semak-semak. Setelah kita berjalan beberapa saat, akhirnya kita sampai di pondokan. Ini adalah pos 3 di Gunung Arjuno. Pondokan sendiri adalah tempat untuk para penambang beristirahat. Terlihat dari beberapa gubuk yang sengaja dibangun di pondokan ini. Kami tiba di pondokan ini kurang lebih pukul 6 malam. Suasana di pondokan ini sudah sangat gelap karena tak adanya penerangan sama sekali. Padahal biasanya di pos-pos minimal diberi penerangan. Jujur saja hal ini sempat membuatku parno. Tok, masang tenda sama aku ya. Kamu juga yuk. Cep, bikin perapiannya. Terus Rina sama Maya masak. Kita bagi tugas supaya semuanya cepat selesai, supaya cepat istirahat juga. Soalnya besok kita summit, kata Dadang memberi instruksi. Dengan sigap aku membentangkan tenda. Dibantu Dadang, yang lain pun segera melakukan tugas masing-masing. Namun saat membentangkan tenda, aku melihat seperti ada lampu senter yang menyorot ke arahku dari balik gubuk. Namun karena gelap membuat sosok di dalam gubuk itu tak terlihat. Namun karena mengira di dalam itu adalah penambang, aku pun menyapa. Pak, kataku sembari senyum. Siapa Tok? Tanya Dadang mencari seseorang yang tadinya kusapa. Itu loh Dang, di dalam gubuk, kataku menunjuk asal ke arah gubuk. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut Dadang. Dia juga tidak lagi bertanya. Mungkin sudah bertemu dengan orang yang kumaksud. Setelah tenda terpasang rapi, aku dan Dadang merapatkan duduk di dekat perapian untuk makan. Setelah selesai makan-makan, kita pun memutuskan untuk beristirahat. Namun karena aku tak bisa tidur, aku memilih menghangatkan diri di depan api unggun. Dadang pun memilih tidur di luar dengan matras yang sudah dia gelar. Malam semakin sunyi. Saat kulihat di kejauhan, ada seorang pendaki yang berjalan seorang diri. Aku pun memastikan. Setelah benar itu pendaki, aku pun memanggilnya untuk menepi dan berencana mengajaknya untuk ke puncak besok pagi saja. Mas, teriakku. Pendaki itu berhenti, namun tak menoleh ke arahku. Aku pun berinisiatif untuk mendekatinya. Mas, mampir di sini dulu saja. Besok baru bareng-bareng dakinya. Bahaya loh, sudah malam, apalagi sendirian gini, kataku memegang bahunya. Namun kaget bukan main aku saat pendaki itu menoleh, memperlihatkan wajah yang hancur. Tak ada mata, tak ada hidung, semuanya rata, seperti daging yang terus mengeluarkan darah segar. Jancok, makiku berlari ke arah Dadang yang sedang tertidur. Dang, Jancok, tangi Dang, kataku terus mengguncang-guncangkan tubuh Dadang. Apa Tok? Tanya Dadang parau. Aku pun kembali menatap ke arah pendaki itu. Pendaki itu tak menghilang, hanya saja dia memalingkan pandangannya dariku dan lanjut berjalan. Duh Gusti, kataku sembari mengelus dada berkali-kali. Malam ini, kuhabiskan dengan perasaan tak mengenakan. Semakin malam, semakin ingatanku dibawa ke beberapa kejadian tentang perempuan yang Banyu lihat di semak-semak, tentang pendaki yang kutemui di kop-kopan, juga tentang pendaki seorang diri yang berwajah rusak. Jujur saja waktu itu ada perasaan, apa benar sedari kami masuk ke Arjuna, kami sudah diperingatkan? Pikiran itu terus bergumul di kepalaku. Di satu sisi, aku ingin pulang. Namun di satu sisi, kami sudah sejauh ini. Kalau harus pulang, aku takut kalau kawanku yang lain kecewa. Dang, kataku sekali lagi membangunkan Dadang. Opo Tok, awakmu mbok kek turu. Besok kan kita naiknya pagi loh Tok, kata Dadang parau. Dang, apa kamu ndak ngerasa kalau di sini itu nggak beres Dang? Hush, sudah buruan tidur.
jangan ngomongin hal kayak gitu, kata Dadang kembali memunggungiku. Aku yang mendengar pernyataan Dadang menjadi sedikit kesal, namun aku urungkan niatku untuk berbicara lebih banyak dan memilih untuk tidur. Keesokan paginya, aku dibangunkan dengan suara Banyu yang tengah berbicara. Aku mengerjap-ngerjapkan mataku, mencoba untuk melihat lebih jelas lagi. Namun saat Banyu tahu aku tengah memperhatikannya, dia diam dan kembali masuk ke tenda. Kira-kira hal itu terjadi pukul 5 pagi. Aku yang hendak bertanya, mengurungkan niat, karena Dadang menyuruhku membongkar tenda. Sedang Dadang membangunkan kawan-kawan yang lain. Setelah semuanya bangun, kita semua sarapan dan menyesap kopi, mengumpulkan nyawa agar tak meleng saat mendaki ke puncak Arjuna. Sembari menyesap kopi, aku terus memperhatikan Banyu yang sedari tadi membuang muka, seperti enggan menatapku karena menyembunyikan sesuatu hal. Sekitar jam 6-an lebih, kami melanjutkan perjalanan. Seperti biasa, aku berjalan di paling akhir tepat di belakang Banyu. Entah mengapa, perjalanan yang tadinya sangat menyenangkan mendadak ingin segera kuakhiri. Setelah berjalan, kami sampai di Lembah Kidang. Di Lembah Kidang kita beristirahat sejenak. Aku lihat Mayas dari tadi memperhatikan Banyu dengan tatapan sendu. Namun waktu itu aku pikir, pasti karena Banyu berperilaku aneh, dan itu membuat Maya sedikit khawatir. Fokusku kembali teralihkan melihat satu sosok laki-laki berumur sekitaran 50-an tengah menyesap rokok di depan tenda. Karena penasaran, aku pun mendekati sosok itu. "Maaf Pak mengganggu," kataku pelan. Terlihat Dadang membuntutiku dari belakang. "Mari sini nak, minum kopi," kata bapak itu sembari mengangkat gelasnya. Wah, ramah juga bapak ini, pikirku. Aku pun mengangguk dan mempersilahkan bapak itu untuk kembali meneguk kopinya. Lalu aku mulai menanyakan hal-hal remeh-temeh untuk membuka obrolan. "Bapak ini namanya siapa?" tanyaku. "Asmo, kamu sendiri?" kata bapak itu tersenyum ramah. "Oh, saya Yanto Pak, dan ini teman saya namanya Dadang," kataku sembari memperkenalkan Dadang. "Oh, ini rencananya mau muncak ya?" tanya bapak itu. "Iya Pak." "Yang hati-hati ya, Arjuna kan baru kebakaran. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Dijogo toto kromonya. Kalau gunung terbakar karena ulah manusia, biasanya penghuninya akan lebih sensitif sama pendatang," kata bapak itu panjang lebar. Pantas saja aku diganggu semalaman. Terbayar sudah rasa penasaranku. "Iya Pak, makasih banyak ujangannya. Ini Bapak mau naik apa mau turun?" tanyaku. "Saya naik semalam ketemu kamu, tapi saya cuman kuat sampai sini. Maklum sudah tua," kata bapak itu tersenyum penuh arti. Aku yang mendengar itu pun merinding bukan main. Dadang yang bertanya dan memastikan pun sampai kuabaikan. Yang aku lakukan waktu itu adalah mundur lalu berpamitan. "Maaf Pak, kami duluan ya Pak," kataku melangkah lebih dulu, diikuti Dadang yang terus bertanya soal bapak tadi. Aku berjalan menjauh dari sosok bapak tua tadi. Masih terekam jelas di ingatanku wajah rusak yang kulihat semalam. Entah semalam aku sedang berhalusinasi atau memang yang aku temui tadi adalah wujud bagusnya. Aku tak tahu. Yang aku tahu makhluk halus memiliki banyak wajah. "Nyapo toh? Kenapa? Kok kamu kayak ketakutan?" tanya Dadang, menyamakan langkah kaki. Dang, jane iki yang kita cari apa sih dari gunung ini? Lah kok rasanya perasaanku ganjel banget Dang, tanyaku lelah. Bagaimana tidak lelah? Setiap berjalan aku tak tenang. Setiap berhenti ke suatu tempat selalu dihantui. Padahal aku gak bermaksud mengganggu, apalagi sampai mau membuat rusuh di gunung. Sungguh tidak ada niat sama sekali. Tapi kenapa selalu aku yang diganggu? Namun tak kuutarakan saat Dadang masih berpikir soal pertanyaanku. "Gini loh Tok, begini Tok. Niatku baik kok bawa kamu sama anak-anak ke gunung. Gak ada niat sama sekali buat nyelakain kalian.
Aku cuman berpikir kalau bawa kalian ke gunung, kalian akan fokus ke satu sama lain. Karena tidak ada sinyal, jadi tidak pada main handphone, kata Dadang panjang lebar. Aku yang paham pun mengangguk. Selanjutnya, aku kembali berjalan ke belakang, menyadari kalau di belakang Banyu tak ada orang. Karena kami hanya berenam tanpa adanya pendaki lain. Kami harus pandai-pandai menjaga satu sama lain. Sesampainya di belakang Banyu, aku teringat saat dia berbicara sendiri tadi pagi. Karena aku tidak sempat menanyakan, aku pun menanyakan padanya untuk memastikan. Yuk, awakmu mau isu omong-omongan karo sopo? Tanyaku penasaran. Enggak kok, ngigo mungkin aku, kata Banyu menyanggah. Ngigo kok sadar? Ngigo kok tahu kalau lagi ngigau? Tanyaku semakin yakin ada yang disembunyikan Banyu. Opo tok? Kenapa sih tok? Kamu nanyain aku kok kayak nanyain maling, kata Banyu tak suka. Kok kamu kesel sih Nyu? Kalau kamu ndak nyembunyiin apa-apa, kamu harusnya ndak marah, kataku masih bersikeras. Namun saat Banyu hendak menjawab, terdengar teriakan dari Cecep. Beb, Beb, kakiku Beb, ih geli-geli Beb, teriak Cecep. Sontak membuatku mengerumuninya. Asu, tak kira lak nyapo kamu. Kukira kenapa kamu? Ternyata cuman kena lintah, kataku kesal bukan main. Apa? Cuman pacet. Kamu tidak lihat kakiku sampai pendarahan, kata Cecep saking kesalnya. Sedangkan Rina sudah terpingkal-pingkal sedari tadi. Ilangin dong, tolong, kata Cecep memelas. Dadang yang kasihan mengeluarkan satu batang rokok, mengeluarkan tembakaunya, mengunyah sebentar, lalu menempelkan di kaki Cecep. Pacet itu pun terlepas. Aku baru tahu cara menghilangkan pacet seperti itu. Ih, geli dang, kena ludahmu. Kan kamu tidak pernah sikat gigi, kata Cecep yang dihadiahi citakan dari Dadang. Tak lama berjalan, kami sampai di puncak. Akhirnya kami sampai di puncak tanpa kekurangan suatu apapun. Ditambah dengan panorama lautan awan yang tiada duanya, membuatku berdecak kagum sedari tadi. Aku panjatkan syukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk sampai di puncak Gunung Arjuna. Namun baru saja aku bersyukur, terdengar suara tawa yang langsung membuat bulu kuduku merinding. Suara tawa itu sangat menggangguku. Sumber suaranya pun sangat dekat tepat di belakangku. Namun sial, saat aku memalingkan badanku, tak ada satupun orang yang kutemui, membuatku mengumpat karena merasa dikerjai. Jam sudah menunjukkan pukul 15.15 waktu itu. Sudah terlalu sore untuk pulang. Sebenarnya aku ingin kita ngecamp saja di pondokan, mengingat di Lembah Kidang sempat kutemui pendaki tadi. Dang, ngecamp di pondokan aja ya, tanyaku. Gini loh Tok, kalau kita ke pondokan nanti bakal kemalaman loh. Kita ngecampnya di Lembah Kidang aja ya, tanya Dadang seperti sedang meminta persetujuanku. Padahal kalau aku jawab enggak pun, aku yakin kalau kami akan tetap ngecamp di sana. Aku pun hanya mengangguk tanpa adanya sanggahan. Kalau kemalaman juga aku sedikit takut akan lebih mudah kami diganggu. Sesampainya di Lembah Kidang, aku dan Dadang segera memasang tenda. Banyu dan Cecep membuat perapian, sedangkan Rina dan Maya memasak. Semuanya menjadi lebih cepat saat semua sudah tahu tugas masing-masing. Saat aku sedang memasang tenda, aku dibuat jengkel karena seseorang seperti melempar kerikil ke arahku. Sialan, kamu ya Cep? Tanyaku kesal. Lah kok tuman, selalu nuduh aku sih, kata Cecep tak kalah kesal. Karena malas berdebat, aku pun tidak menanggapi lagi, memilih untuk diam. Selepas mendirikan tenda, aku merapatkan duduk bersama kawan-kawan. Mereka bercerita, menyanyi, saling bertukar candaan, dan melakukan hal yang membuat mereka bahagia. Namun entah karena aku terlalu capek, atau memang perjalanan ini sudah tidak mengenakan lagi, aku sama sekali tak merasakan kehangatan itu. Hal itu membuatku langsung masuk ke tenda. Setelah aku selesai makan, membiarkan yang lain menikmati malam ini. Tok, kita di sini semalam lagi ya. Habis itu kita pulang, kata Rina menyarankan. Dan ternyata
Saran itu diterima baik oleh kawan-kawan yang lain, dan karena aku tak mau menjadi orang yang menyebalkan dalam perjalanan ini, aku pun mengiyakan. Lebih tepatnya, terserah mereka saja. Aku sudah terlalu lelah untuk berdebat. Aku juga bingung cara mengungkapkan segala yang terjadi di perjalanan yang sialnya hanya menimpaku. Aku masuk ke tenda dan langsung tertidur. Namun tak beberapa lama, aku terbangun oleh suara retakan kayu. Kulihat di dalam tenda sudah lengkap berempat, yang menandakan tak ada orang di luar. Aku pun kesal bukan main. Padahal sudah diingatkan kalau Arjuno baru saja kebakaran. Ini malah nyalain api, gak ada yang ngejaga. Dengan perasaan yang masih kesal, aku pun mencari air minum guna untuk memadamkan api. Aku keluar dari tenda dengan perlahan. Suasananya gelap bukan main. Hanya terlihat beberapa pohon di dekat tenda. Itu juga karena perapian yang masih menyala. Dengan cepat, aku guyur perapian. Setelahnya mengamati sekitar sambil menunggu api itu benar-benar padam. Setelah semuanya gelap pekat, fokusku tertuju pada sebuah pohon yang terkena sinar dari senterku. Namun kaget bukan main aku saat melihat ada sosok perempuan turun dari sebuah pohon besar. Dia menuruni pohon dengan kepala di bawah, sedang bajunya yang putih penuh dengan tanah, seperti mayat yang baru dikubur. Begitulah warna bajunya. Bibirku keluh, badanku gemetaran saat sosok perempuan itu turun dan merangkak mendekat ke arahku. Hingga saat dia benar-benar di depanku, dia mengatakan sesuatu yang tak ku mengerti. Ojo melo-melo. Namun saat ditunjukkan wajahnya yang setengah hancur, aku pun langsung berlari ke arah tenda. Tak ada suara dariku saking keluhnya. Badanku pun gemetaran hebat. Ikut-ikutan? Tanyaku dalam hati. Di sisi lain, matahari menyilaukan mataku saat Dadang membuka resleting tenda, membuatku segera mengerjap-ngerjapkan mataku agar lekas meraup sadar. Namun karena masih sangat mengantuk, aku pun enggan keluar tenda, malas menyapa matahari yang terlampau terik walau masih pagi. Kueratkan selimutku, tak peduli dengan keringat yang mulai menetes di pelipis. Duh Gusti, panas sih, keluhku. Aku menoleh ke arah belakangku, namun aku mengernyitkan dahiku saat melihat Banyu memandang kosong ke arah langit-langit tenda. Ditambah wajah Banyu yang terlihat sedikit pucat. Yuk, kenapa kamu? Tanyaku sembari mengguncang lengannya. Aduh, panas yuk badan kamu, kataku tersentak. Panas badannya bukan panas demam, namun panas seperti orang tengah dibakar. Panas sekali, sampai telapak tanganku tak bisa menyentuhnya lama. Namun saat aku hendak bertanya lagi, dia berganti menatapku dengan tatapan tajam, membuatku sangat kaget dan ngeri. Bagaimana tidak, dia menatapku tajam sembari menyeringai. Takut ya kamu nak? Harusnya kamu tidak ada urusan sama aku, kata Banyu. Siapa kamu? Kataku sedikit gagap karena rasa ngeri. Aku tidak pernah ikut campur, kataku mempertegas. Anak ini harus jadi punyaku, calon suamiku, kata Banyu masih dengan tatapan tajam. Edian ya kamu, dia ini orang, manusia, bukan kaummu, sadar, kataku melotot karena terkejut. Makhluk tak tahu diri, pikirku. Bisa-bisanya dia meminta Banyu untuk menjadi calon suaminya. Makhluk gak waras, berutukku dalam hati. Namun saat Banyu hendak menjawab, sebuah suara dari luar menghentikan niatnya. Yuk, Tok, makanannya udah siap nih, kata Maya dari luar. Mai, teriakku meloncat keluar dari dalam tenda. Peduli setan dengan imageku. Yang pasti sekarang semua harus segera pulang. Gak besok-besok, harus pulang hari ini juga. Kenapa Tok? Muka kamu kok kayak monyet? Kata Dadang menahan tawa sembari asik membolak-balikan ayam. Raimu, Banyu kesurupan Dang, kataku dengan segenap urat di leher. Hah? Apa Tok? Kata Bayu parau. Mendengar suara Banyu, aku sontak menoleh ke belakang dan menemui Banyu tengah mengucap matanya khas seseorang yang baru bangun tidur. Yuk, kamu Banyu? Tanyaku tak percaya. Bedes, ya Banyu lah Tok. Kebanyakan minum komik kamu.
kata Banyu seolah tak ada siapapun atau apapun yang terjadi di dalam tenda lagi. Kurang tidur mungkin kamu, kata Maya menahan tertawa. Sial. Aku merasa tengah dikerjai. Sial. Aku terus merutuk dalam hati. Namun ada juga perasaan bingung. Sempat terfikir, apakah aku halusinasi? Apakah semua yang terjadi karena aku hanya terlalu takut dan terbawa hingga menurutku hayalan itu terlalu nyata. Sungguh, semua membuatku gila. Kita pulang saja ya, tanyaku. Jangan nyebelin deh, Tok. Kita sudah jauh-jauh kesini loh. Kita aja mau main game, kata Rina sedikit kesal. Astaga, kataku dalam hati. Aku mencoba melapangkan kembali hatiku. Mencoba untuk berpikir sejernih mungkin. Berpikir jika yang aku lihat sejauh ini hanyalah hayalanku, karena aku terlalu berprasangka buruk terhadap gunung ini. Ya wes, mau main game apa? Kartu, mumpung banyak tanah basah. Kalau kamu kalah aku kasih semuka itu tanah, kataku kesal. Lah kok gitu Tok kamu? Kata Cecep tak suka. Iyo, apa gamenya? Tanyaku tak sabar. Petak umpet, kata Rina semangat. Kataku mempertanyakan letak otak anak perempuan satu ini. Namun seperti tak sependapat denganku. Yang lain menatapku dengan tatapan menyebalkan. Atau lebih tepatnya mereka sebal denganku. Padahal, ayolah, bukankah ide gila bermain petak umpet di hutan seperti ini? Ya, namun sepertinya mereka tak peduli. Oke, jika kalian pada kepengen mainan petak umpet, ayo, segera main. Tapi aku ndak ikut. Persetan sudah dengan tatapan menyebalkan itu. Dibanding bermain permainan konyol seperti itu, aku lebih suka memperhatikan sembari menyesap kopi dan mengeluarkan roti dari dalam tasku. Dang, kamu dapat seekor ayam dari mana? Tanyaku. Kebetulan Dadang juga lebih memilih memanggang ayam dibanding ikut main dengan yang lain. Aku nimpuk tadi Tok, soalnya muterin tenda terus, kata Dadang santai. Namun tidak denganku. Bukannya pamali ya membunuh binatang di tempat seperti ini. Lagian mana ada ayam di sini? Walaupun ayam alas ada, bukannya biasanya mereka akan takut jika ada manusia. Namun aku tak ingin memperpanjang. Toh bukan aku juga yang nimpuk. Sembari menjejalkan roti ke mulutku, aku mengamati mereka bermain. Gelak tawa terdengar nyaring saat Cecep tertangkap dan menggantikan Maya. Dari hitungan ketiga, semua berhamburan, berlari mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Namun fokusku tertuju pada Banyu. Dia berlari terlampau jauh. Aku yang tak tenang pun menyusulnya dengan cepat, melewati sela-sela pohon kembar. Yuk, iso gak? Kalau kamu itu main petak umpet gak usah jauh-jauh, nanti hilang kamu. Kena kamu. Aku menelan ludah. Suara Banyu kembali berubah, persis seperti suara yang aku dengar di tenda tadi. Aku memandang ke sekitar, mencoba mencari jalan yang barusan kulewati. Aku pun berlari menjauh dari Banyu, sembari mengingat jalan yang kulewati tadi. Sampai akhirnya, aku kembali ke tenda. Banyu, Tok, Yanto, teriak Maya. Yang lain pun meneriakkan namaku dan nama Banyu. Padahal seingatku itu juga baru 5 menit. Namun mereka seakan sudah sadar dengan tidak adanya keberadaanku. Aku nok kene lho, kataku keras mendekat ke arah yang lain. Namun aneh, saat aku berteriak, mereka seakan tidak mendengar suaraku. Aku pun mencoba mendekat ke arah mereka. Namun sekali lagi, aku merasa mereka tak bisa melihatku. Karena kesal, aku pun mencoba menyentuh mereka. Namun sial, ada semacam batasan di antara aku dan mereka. Dadaku pun berpacu kencang. Sempat terfikir, apa aku sudah mati? Tapi matinya kapan? Di mana? Karena apa? Perasaan sedari tadi aku hanya berlari. Dan sedari tadi tak ada yang terjadi padaku kecuali bertemu dengan Banyu yang bersuara asing. Namun pandanganku berfokus pada sosok di belakang Maya. Kini aku bisa melihatnya jelas. Sosok yang dulu kita lihat di pos 1. Sosok yang menggunakan jarit putih dan kebaya merah. Sosok yang menatap tajam walau wajahnya tak terlalu jelas. Astaga, dia Batur.
Seperti terngiang kata-kata Pak D semua waktu itu, batur atau kodam. Kata-kata yang mengatakan salah satu di antara kita membawa batur. Ternyata benar, Maya yang dimaksud. Aku hendak mendekat, hendak menanyakan kenapa aku bisa melihatnya. Toh perawakannya tak menakutkan, cantik, khas wanita Jawa. Nuwun sewu, kataku. Namun belum sempat aku bertanya lebih panjang, dia menatapku tajam. Aku rame lurusan. Bersambung, nantikan bagian berikutnya dari 4 part yang akan saya bacakan di sini. Demikianlah sebuah kisah dari Cikumunya, petak umpet di Gunung Arjuno. Nantikan kelanjutannya ya, hanya di Tony FS. Sampai jumpa, saya pamit. Wassalamualaikum.